Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Nur Laili, kemudian Nur Aida dan Nugrahmi Gustiningsih. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman jagung. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, pengertian tanaman jagung. Yang ketiga, fase-fase pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman jagung. Baik, yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan secara umum. Pengertian pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversible atau tidak dapat kembali ke ukuran semula. Pertumbuhan ini dapat terjadi karena adanya pembesaran sel atau pembelahan mitosis. Kemudian ada perkembangan yang bisa diartikan dengan keadaan di mana sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan tidak dapat diukur namun bisa terlihat perubahannya. Dilihat dari bentuk dan tingkat kedewasaan. Secara singkatnya, pertumbuhan ini sering disebut sebagai kuantitatif dan perkembangan disebut sebagai kualitatif. Baik, ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Well dan Wong pada tahun 2000. Menurutnya, pertumbuhan adalah sebagai sesuatu peningkatan jumlah dan ukuran, sedangkan perkembangan menitik beratkan pada perubahan yang terjadi. Yang kedua ada Marlow pada tahun 1988. Menurut Marlow, pertumbuhan sebagai suatu ukuran peningkatan tubuh yang dapat diukur dengan meter atau sentimeter untuk tinggi badan dan kilogram atau gram untuk berat badan. Sedangkan perkembangan sebagai peningkatan keterampilan dan kapasitas untuk berfungsi secara bertahap terus-menerus. Yang ketiga ada Carl C. Garrison. Menurutnya, pertumbuhan menyangkut ada dan bertambahnya sesuatu aspek tertentu. Sedangkan perkembangan dikarenakan kekompleksan pada pertambahan. Yang kedua adalah pengertian tanaman jagung. Tanaman jagung, menurut J. Maisle, merupakan tanaman rumput-rumputan dan berbiji tunggal atau monokotil. Jagung merupakan tanaman rumput kuat, sedikit berumpun dengan batang kasar dan tingginya berkisar 0,6 sampai 3 meter. Tanaman jagung termasuk jenis tumbuhan musiman dengan umur kurang lebih 3 bulan. Kemudian ada fase-fase pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman jagung. Yang pertama, fase kecambah. Fase ini terjadi ketika benih jagung mulai menyerap air sampai benih jagung membengkak. Kecambah jagung akan muncul di permukaan tanah setelah 4-5 hari setelah ditanam. Jika kondisinya sedang kering, kecambah akan lebih lama tumbuhnya, sekitar 2 minggu atau lebih. Kemudian yang kedua, fase jumlah daun terbuka sempurna 3-5. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 10-18 hari, dihitung setelah berkecambah. Akar semisal berhenti tumbuh dan akar nodul mulai bertumbuh. Tahan dulu. Kemudian selanjutnya ada fase-fase pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman jagung. Yang pertama, fase kecambah. Fase ini terjadi ketika benih jagung mulai menyerap air sampai benih jagung membengkak. Kecambah jagung akan muncul ke permukaan tanah setelah 4-5 hari setelah ditanam. Jika kondisinya sedang kering, kecambah akan lebih lama tumbuhnya, sekitar 2 minggu atau lebih. Kemudian fase kedua yaitu jumlah daun terbuka sempurna 3-5. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 10-18 hari, dihitung setelah berkecambah. Akar seminal berhenti tumbuh dan akar nodul mulai bertumbuh. Akar seminal yaitu akar yang tumbuh ketika benih jagung berkecambah, sedangkan akar nodul adalah akar yang terus tumbuh di dalam tanah untuk penyerapan air dan nutrisi. Kemudian yang ketiga, fase jumlah daun terbuka sempurna 6-10. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 18-35 hari, dihitung setelah berkecambah. Akar sudah tumbuh dengan cepat. Bunga jantan juga mulai tumbuh dan perkembangan tongkol jagung baru dimulai. Pada fase ini, kamu perlu melakukan pemupukan agar kebutuhan nutrisi tanaman jagung terpenuhi. Yang keempat, fase jumlah daun terbuka sempurna 11-18.
Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 33-50 hari dihitung setelah berkecambah. Tanaman jagung pada fase ini berkembang dengan cepat. Jangan sampai kekurangan nutrisi dan air, karena hal itu akan mempengaruhi jumlah biji tiap tongkol dan ukuran tongkol akan mengecil. Yang kelima, fase berbunga jantan. Fase ini terjadi ketika tanaman jagung sudah berumur sekitar 45-52 hari. Tandanya dimulai dengan cabang terakhir bunga jantan sebelum bunga betina muncul. Tanaman jagung juga sudah mulai menyebarkan serbuk sari. Kemudian yang keenam, fase R1 atau silking. Fase ini diawali dengan munculnya rambut dari dalam tongkol. Fase ini terjadi setelah 2 atau 3 hari. Dalam fase PT, serbuk sari akan jatuh di rambut tongkol yang masih segar dan membutuhkan waktu sehari untuk membentuk bakal biji. Rambut tongkol juga akan semakin panjang tiap harinya. Yang ketujuh, fase R2 atau blister. Fase ini diawali sekitar 10-14 hari setelah fase circling, ditandai dengan rambut tongkol yang kering dan berwarna gelap. Biji jagung sudah mulai nampak dan berwarna putih. Tongkol juga semakin sempurna. Yang ke-8, fase R3 atau masak susu. Fase ini terjadi sekitar 18-22 hari setelah fase silking. Biji jagung sudah mulai sedikit menguning. Pada fase ini tanaman jagung jangan sampai kekeringan karena akan menurunkan ukuran dan jumlah biji. Kemudian yang 9, fase R4 atau dog. Fase ini terjadi sekitar 24-28 hari setelah fase silking. Biji jagung mulai mengering dan setengah lunak, belum mengeras sepenuhnya. Kemudian yang 10 yaitu fase R5 atau pengerasan biji. Fase ini terjadi sekitar 35-42 hari setelah fase silking. Biji jagung sudah terbentuk dengan sempurna dan ada air dalam jagung juga menurun setengahnya. Kemudian yang ke-11, fase R6 atau masak. Fase ini terjadi sekitar 55-60 hari setelah fase silking. Pada fase ini biji jagung yang terbentuk sudah semakin turun di kadar airnya dan sudah kering dan benar-benar mengeras. Sekian penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.